Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kawasan Malioboro, Yogyakarta dipadati wisatawan lokal maupun dari luar kota untuk menghabiskan libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek. Banyaknya kendaraan wisatawan menyebabkan kepadatan lalu lintas. Banyak wisatawan memadati titik ikon Malioboro, foto bersama dan berburu oleh-oleh khas Yogyakarta. Kawasan ikonik Yogyakarta ini pun semakin ramai. Banyak kendaraan yang hendak masuk ke kawasan Malioboro sehingga menyebabkan kepadatan lalu lintas di sekitar Taman Parkir Abu Bakar Ali. Untuk mengurangi kepadatan kendaraan yang masuk Malioboro, polisi menutup akses masuk dari Jalan Margo Mulyo. Dalam rangka libur panjang, Pak. Tempat anak saya lagi kuliah di sini. Kenapa milih Malioboro ini, Pak? Karena ini satu-satunya dinasti wisata yang saya kenal di Jogja, Pak. Yang ramai dikunjungi orang. Gimana Pak suasananya atau gimana Pak yang ini? Suasananya, Pak. Gimana suasana di Malioboro itu? Suasananya cukup enak ya, apalagi di malam hari. Pada arus libur panjang Isra Mi'raj, saudara, menuju kawasan Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat terpantau padat. Kemacetan terpantau bahkan dimulai dari eksit tol Ciawi di kilometer 47 siang tadi. Kendaraan didominasi kendaraan plat asal Jabodetabek. Untuk mengurai kemacetan, petugas memberlakukan satu arah atau sistem one way dari Jakarta menuju kawasan Puncak. Sebelumnya, petugas juga menerapkan aturan ganjil genap sehingga kendaraan yang platnya tidak sesuai dengan tanggal ganjil genap langsung diputar balik. Dikarenakan memang antriannya sudah cukup panjang sesuai dengan pertimbangan secara visual itu nampak antrian kita laksanakan rekayasa one way. Kemudian secara data memang untuk kendaraan yang turun dari mulai pukul 00 sampai dengan pukul 8 itu yang turun 8.200, kemudian yang naik sampai dengan pukul 8 itu sudah 12.000. Dari Cianjur, arus lalu lintas menuju kawasan Puncak ditutup. Kendaraan yang akan menuju Jakarta dialihkan ke jalur alternatif Sukabumi dan Jonggol. Saat penutupan jalur, sempat terjadi ketegangan antara pengendara dan polisi. Pengendara yang mengaku rumahnya berada di dekat lokasi penutupan tidak terima harus memutar lebih jauh. Penutupan dilakukan untuk mengantisipasi penumpukan di jalur Puncak. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami melakukan Yang terhormat kepada warga masyarakat atau pengguna jalan raya, kami dari Satlantas Polres Cianjur yang melaksanakan rekayasa lalu lintas saat ini sedang dikarenakan arus lintas Puncak saat ini sedang ada kemacetan. Kami mengimbau kepada warga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. yaitu Yang terhormat kepada warga masyarakat atau pengguna jalan raya. Sementara di tol Cipularang arah menuju Bandung terpantau ramai lancar. Kendaraan dari arah Jakarta menuju Bandung didominasi mobil pribadi berplat nomor Jakarta, Banten dan sekitarnya. Di kilometer 82 tol Cipularang, wilayah Jatiluhur, ramainya volume kendaraan membuat laju kendaraan melambat. Masih banyaknya truk besar pengangkut bahan pokok juga menghambat laju kendaraan di belakangnya. Arus kendaraan di tol Cipularang Purwakarta diperkirakan masih akan ramai mengingat libur panjang akan berlangsung hingga hari Rabu nanti. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di kawasan Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kita juga akan pantau sentra liburan di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Kita ke Gadok dulu, Dian. Selamat petang. Apakah masih diberlakukan sistem satu arah di sana? Dan kawasan wisata mana saja yang dipadati wisatawan di area Puncak? Sampai dengan saat ini, Cindy, sistem satu arah masih diberlakukan, tetapi saat ini yang diberlakukan adalah ke jalur bawah atau dari Puncak menuju ke Jakarta. Nah, pemberlakuan sistem one way ini sudah dilakukan sejak pukul 12 siang tadi, artinya sampai dengan saat ini sudah lebih dari 4 jam petugas menerapkan sistem satu arah ke jalur bawah. Nah, karena saat ini
yang dibuka adalah jalur ke bawah, sehingga jalur menuju atas tentu saja ditutup oleh petugas, mulai dari pintu masuk tol Ciawi, kemudian juga di Simpang Gadok tentu saja jalurnya ditutup. Nah, diprediksi tadi maksud saya adalah KBO Satlantas Polres Bogor Ibtu Ardian Novianto melalui pesan singkat menyampaikan kepada saya bahwa kemungkinan jalur menuju ke atas atau dari arah Jakarta ke Puncak ini baru akan dibuka nanti malam sekitar pukul 7 malam, karena sampai dengan sore hari ini petugas masih berjibaku untuk mengurai kepadatan di jalur atas. Beberapa titik yang sedang diurai kepadatan kendaraannya adalah misalnya di Pasar Cisarua, kemudian di Megamendung. Kita tahu di situ ada beberapa destinasi wisata, di situ yang paling ramai dipadati oleh wisatawan, kemudian juga di kawasan Pasir Muncang. Nanti kalau kepadatan kendaraan sudah berhasil diurai, tentu saja sistem satu arah ke jalur bawah ini akan dihentikan. Kemudian akan bergantian membuka satu arah ke jalur atas, atau bahkan mungkin nanti bisa saja kedua jalur ini tetap dibuka. Bagaimana nanti pertimbangan dari petugas. Nah, kalau kita bicara soal jumlah kendaraan, Cindy, di libur panjang ini bahkan sudah dilakukan sistem satu arah ke jalur bawah pun selama 4 jam. Tercatat jumlah kendaraan yang naik ke puncak per pukul 3 siang tadi ini masih cukup banyak yang naik, sekitar 33.000 kendaraan, sementara yang turun ini tercatat baru sekitar 25.000 saja, sehingga sekali lagi sistem satu arah ke jalur bawah ini kemungkinan masih akan terus dilakukan. Jalur puncak kita tahu ini menjadi opsi bagi warga Jabodetabek untuk menghabiskan libur panjang, sehingga memang diprediksi besok hingga Rabu ini kepadatan kendaraan di jalur puncak khususnya Simpang Gadok masih akan terjadi. Jadi ya kita pantau bersama nanti. Cindy. Dari Gadok kita ke Yogyakarta, ada jurnalis Kompas TV Michael Aryawan. Mika, kalau di sana sore hari ini seperti apa dan kawasan mana saja yang paling dipadati wisatawan selain Malioboro? Selamat petang, Cindy dan saudara. Kawasan Malioboro semakin sore, semakin petang, apalagi malam nanti dipastikan akan ramai dengan wisatawan. Anda mungkin lihat di belakang saya, Cindy, saat ini hujan ringan mengguyur kawasan Malioboro, namun antusias wisatawan masih terus tampak. Mereka banyak menyusuri jalur pedestrian, baik di sisi barat maupun timur, dan juga mereka berburu sentra oleh-oleh. Nah, Cindy, untuk sentra oleh-oleh ada perubahan di masa libur panjang Isra Mi'raj dan Imlek pada kali ini. Biasanya kalau wisatawan datang ke Malioboro, mereka datang ke teras Malioboro 2 yang berada di bekas kantor pariwisata. Namun mulai masa libur panjang kali ini, sentra tersebut dipindah ke area Jalan Ketandan. Nah, memang perubahan ini dikebetulkan atau dibersamakan dengan masa libur panjang saat ini untuk sekaligus juga sosialisasi terhadap wisatawan bahwa sentra teras Malioboro 2 telah pindah. Jadi mereka yang ingin berburu oleh-oleh bisa mengetahuinya dan mereka kemudian akan bergeser ke Jalan Ketandan. Nah, untuk area bekas sentra oleh-oleh tersebut saat ini digunakan untuk lahan parkir, namun nanti kelak akan dipakai untuk area museum. Nah, untuk saat ini kepadatan arus lalu lintas di kawasan Malioboro juga mungkin Anda bisa lihat di badan jalan, kendaraan bisa bergerak pelan. Itu disebabkan karena polisi terus mendorong kendaraan yang berhenti di badan jalan sehingga pergerakan masih terus ada walaupun tersendat. Namun Cindy, kami pantau di kawasan ring luar Malioboro justru memang terjadi banyak kepadatan, misalnya di daerah sekitar Taman Parkir Abu Bakar Ali, kemudian Jalan Mataram dan Ahmad Yasuli, terjadi ketersendatan yang lumayan panjang memang karena mereka antri masuk ke kawasan Malioboro. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Michael Aryawan dari Yogyakarta, dan sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Dia Silitonga dan juru kamera Bodia Vimala dari Puncak Bogor, Jawa Barat. Terima kasih rekan-rekan.